Horas, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Dan sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu menjadi dambaan, menjadi cita-cita bagi semua orang untuk hidup berbahagia, bersukacita, bergembira dalam kehidupannya masing-masing. Sudah pasti tidak ada orang yang mendambakan hidup di dalam kepedihan setiap hari. Karena setiap orang ingin hidupnya tentu baik, tentu sukses. Karena itu menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita untuk dapat berbahagia? Pertama, ditentukan dari kualitas hati kita. Firman Tuhan kita mengatakan, hati yang gembira akan membuat wajah berseri-seri. Maka hati yang bergembira, hati yang bersukacita akan memancarkan keindahan, akan memancarkan kebaikan, memancarkan Allah itu sendiri. Maka ketika kebaikan itu terpancar, maka tentu semangat itu pun akan menjadi baru setiap hari. Tentu pengharapan tidak pernah akan hilang dari hidup. Walau begitu banyak tantangan, walau begitu banyak persoalan hidup, tetapi di dalam pengharapan kita tidak mudah menyerah. Tetapi kita dapat melihat untuk menghadapi semua itu dan menyelesaikan setiap tantangan. Karena kita punya Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, yang akan memimpin dan memampukan kita menghadapi tantangan itu. Di sanalah akan terpancar kehidupan yang baik. Di sanalah akan terpancar kehidupan yang bersukacita. Karena itu, menjaga hati untuk bersukacita, hidup di dalam Kristus, bukan hidup di dalam kefanaan, bukan hidup di dalam jabatan, bukan hidup dengan karena pasangan yang cantik ganteng seperti artis-artis yang kita impikan, bukan hidup harus di rumah yang mewah, bukan hidup yang harus memiliki kolam renang atau mobil-mobil mewah. Karena ketika hal-hal itu hilang, maka sukacita kita pun akan menjadi hilang. Atau orang saat ini mengatakan dunia ini menjadi gelap, galau terus akhirnya. Atau orang mengatakan mukanya mersui-sui, kotak-kotak, tidak lagi menggambarkan wajah yang kebaikan. Itulah Bapak Ibu, pentingnya menjaga hati di tengah-tengah kehidupan. Mengelola hati dengan baik agar terus bersukacita. Kualitas hati kita itu juga memancarkan kualitas kehidupan kita itu sendiri. Ketika kualitas hati baik, maka kualitas kehidupan kita pun pasti baik. Karena kita tidak pernah fokus kepada persoalan, tetapi fokus kepada kemenangan. Karena sukacita kita di dalam Kristus, kekuatan kita di dalam Kristus. Sehingga aliran energi positif akan terus mengalir dalam hidup kita. Itulah yang akan menguatkan, memampukan kita menghadapi persoalan. Tetapi kalau hati yang pedih, maka semangat pun akan menjadi hilang. Ketika semangat hilang, maka bekerja pun tidak lagi semangat, beraktivitas pun tidak semangat, melangkahkan kaki pun akan menjadi berat, bahkan senyum pun akan menjadi hilang. Dan parahnya lagi,
Ketika hati yang pedih terus dipelihara, maka pikiran kita pun akan tidak fokus kepada kemenangan. Akhirnya menjadi depresi, menjadi stres, dan kesetresan dan kedepresian itu menekan kehidupan kita. Fisik kita pun akan menjadi merosot, dan dengan merosotnya fisik, maka penyakit pun akan lebih mudah untuk menyerang kehidupan kita dan semakin mempercepat kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Inilah bahayanya ketika kita tidak mampu menjaga hati dan mengelola hati kita, ketika kita hanya bersandar kepada keduniawian ini. Karena itu Bapak Ibu, pastikan hari ini kita menjaga dan mengelola hati kita di dalam Kristus, dan Dialah sumber sukacita kita, sehingga hati kita terus bersukacita karena Kristus melimpahkan sukacita di dalam kehidupan kita. Berikutnya, ketika hati bersukacita, maka dia dapat menjadi imunitas. Hati yang gembira adalah obat. Amsal 17 ayat 22. Dan kualitas hati juga akan membuat kehidupan kita untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang lain melihat wajah kita, melihat sikap kita yang baik, maka mereka pun dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita diingatkan dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Hati-hati, waspadalah menjaga hatimu, karena di sanalah terpancar kehidupan. Maka itu hari ini pastikan hati kita dikelola dengan baik di dalam Kristus. Dengan itu wajah akan berseri-seri, semangat baru akan terus hadir, pengharapan akan terus melingkupi hidup kita, dan kemenangan di dalam Kristus menjadi jaminan yang akan menyertai kehidupan kita. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan jangan lupa untuk tersenyum. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih setiamu. Kami dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk memelihara dan menjaga hati kami di dalam Kristus, agar hati kami senantiasa bersukacita, bergembira. Dengan itu akan terpancar kehidupan yang baik, akan terpancar wajah yang berseri-seri, akan terpancar pengharapan dari hidup kami kepada sesama kami, sehingga melalui semangat, kekuatan, dan pengharapan yang senantiasa melingkupi hidup kami, orang-orang di sekitar kami juga merasakan energi yang positif dari kami, dan mereka mengandalkan Engkau juga dalam hidupnya, dan mereka hidup di dalam hati yang gembira oleh karena kehadiran kami. Sertai seluruh jemaat-Mu dalam aktivitasnya hari ini, ketika mereka akan berlibur maupun bekerja. Tuhan menyertai dan memimpin kehidupan mereka. Terlebih Bapa, ketika kami mempersiapkan diri kami untuk ibadah pada esok hari, agar kami benar-benar beribadah kepadamu, menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, sebagai puji-pujian kepadamu. Pujilah Engkau Bapa, dan terimalah segala permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.